Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir pelajaran akhlak mafrudat berupa pidato. Sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Perkenalkan, nama saya Azati Alaili Adha, nomor urut 9 dari kelas 9G. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema ilmu pelita kehidupan. Kita tahu amal perbuatan itu bermanfaat. Contohnya amal perbuatan yang baik yaitu bekerja dan belajar. Bekerja dan belajar berarti meninggalkan kemalasan. Orang yang meninggalkan kemalasan menjaga dirinya dari kefakiran dan menjaga kehormatannya dari hinaan. Salah satu contoh beramal yaitu menuntut ilmu. Kan malas seperti mayat di sekeliling orang-orang yang hidup karena ia tidak ada manfaatnya. Malas sangat berbahaya dan membahayakan seseorang. Mengapa demikian? Karena malas dapat menyebabkan seseorang menjadi malas melakukan perbuatan baik. Tetapi jika kita malas untuk mengerjakan yang buruk, tidak apa-apa. Contohnya mencontek. Kita tahu dampak dari mencontek, maka dari itu kita belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang saya sudah singgung di awal, malas menuntut ilmu dapat membahayakan seseorang. Mengapa demikian? Karena ilmu itu akan meninggikan derajat seseorang. Itu ilmu itu cahaya yang memberikan petunjuk. Dengan ilmu, kehidupan seseorang terasa lebih indah. Yang susah dapat menjadi mudah, yang jauh akan terasa dekat. Orang yang mempunyai ilmu dapat bermanfaat untuk orang lain, terutama juga diri sendiri, karena ilmu merupakan kunci keselamatan dan kebahagiaan menuju dunia dan akhirat. Orang yang berusaha untuk mencari ilmu, maka dirinya akan dimudahkan dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti sekarang, kita belajar di Pondok Pesantren Yayasan Al-Maksum. Mengapa kita harus mengusahakan mencari ilmu? Karena pada dasarnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Diriwayatkan pula pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Safwan bin As-Salmuradi bahwa seseorang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Sebagian ulama berpendapat halnya manusia mengadahkan tangan untuk berdoa karena ia mencari sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Adapun malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu sebagai bentuk ketawaduan atas ilmu yang ia miliki, yaitu warisan para nabi. Teman semua, kita tahu mencari ilmu itu butuh perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan. Tetapi di balik itu semua, Allah akan membalas perjuangan, pengorbanan, serta kesabaran kita dengan hasil yang indah. Maka dari itu, kita harus menuntut ilmu di masa muda, karena mengukir di atas batu lebih mudah daripada mengukir di atas air seperti di masa tua. Seperti yang dijelaskan dalam syair Kalam Hikmah Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tasabbar ala muril jafa min mu'alimin fa inna rusubal ilmi fina faratihi. Bersabarlah atas getirnya, pahit, kasar kerasnya sikap guru, karena kokohnya ilmu itu ada di dalam kepedihan. Famallam yaduk murat ta'allumi sa'atan tajarra'adulal jahli tula hayatihi. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, niscaya ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.
Waman fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa menyanyiakan waktu menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali karena kematiannya, karena ia telah mati. Wadatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa itlam yakuna la'ti baroli dzatihi. Demi Allah, hakikat seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Sebab tanpa ilmu dan takwa, seseorang itu tidak bermakna wujudnya. Teman-teman, membahas ilmu itu memang tidak ada habisnya. Apapun yang dibutuhkan seseorang itu harus dengan ilmu. Ilmu warisan para nabi. Orang yang mencari ilmu akan mewariskan akhirat di atas dunia. Seandainya jika seseorang tidak berilmu, niscaya ia seperti binatang. Yang terpenting, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, teman-teman, merasa cukup dengan pidato ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika banyak kekurangan, maka datanya dari saya. Jika banyak kelebihan, maka itu datanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.